Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Ibu Zaimah. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang terlambat dengan judul Ulumul Hadis. Nah, Ulumul Hadis ini adalah suatu ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad, matan, apakah diterima atau ditolak. Nah, dalam suatu istilah ilmu hadis di dalam tradisi Ulumul Hadis, dari segi bahasa ilmu hadis ini terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan satu lagi hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, knowledge, skill, science, sedangkan hadis secara etimologis memiliki makna jadid, qorib, dan kabar. Adapun pengertian hadis secara terminologis menurut ahli hadis, satu, ada menurut Ibnu Al-Aqfani sebagaimana yang dikutip oleh Al-Suyuti, yaitu ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan periwayatan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatannya, pencatatannya, serta periwayatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. Kemudian yang kedua ada menurut ahli Muhammad Jaj Al-Khatib, yaitu ilmu yang membahas tentang pemindahan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat jasmania atau tingkah laku, dan dengan cara yang diteliti dan terperinci. Kemudian yang ketiga menurut Zafar Ahmad Ibnu Latif Al-Usmani Al-Tahanawi di dalam Qawaid fi Ulum Al-Hadis, yaitu ilmu hadis ini adalah ilmu khusus dengan riwayah yang dapat diketahui perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta periwayatan, pemeliharaan dan penulisan atau pembukaan hadis Nabi serta pencatatan dan penguraian lafaz-lafaznya. Oke. Nah, dari ketiga definisi di atas, kita dapat dipahami bahwa ilmu hadis adalah ilmu riwayah yang pada dasarnya membahas tentang cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada jenis-jenis hadis. Nah, jenis-jenis hadis ini ada hadis yang pertama adalah cabang dari ilmu rijal al-hadis. Ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Kemudian ada ilmu al-jarh wa al-ta'dil, ilmu yang menerangkan tentang hal-hal cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentadilannya atau memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata khusus tentang martabat-martabat kata itu. Kemudian ada ilmu fanil mubhamat. Ilmu ini adalah ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau yang di dalam sanad. Nah, contohnya nih, perawi yang tidak disebut namanya dalam Sahih Bukhari diterangkan selengkapnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Hidayatus Sari Muqaddimah Fathul Bari. Kemudian selanjutnya ada ilmu muktalif al-hadis. Nah, ilmu ini tuh secara lahiriah bertentangan, namun ada kemungkinan dapat diterima dengan syarat. Nah, mungkin syaratnya tuh dengan cara membatasi kemutlakan, keumuman, dan lainnya. Yang terakhir ada ilmu
halil, ada ilmu ilalil hadis. Nah, ilmu ini tuh ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak keabsahan suatu hadis. Misalnya memutasilkan hadis yang mukati, memfarkukan hadis yang mauquf, memasukkan suatu hadis ke hadis lain dan sebagainya. Nah, kesimpulannya pada ini, banyak istilah yang menyebut nama-nama hadis sesuai dengan fungsinya dalam menetapkan syariat Islam. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayat adalah ilmu yang meliputi pemindahan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatannya, pencatatannya, serta periwayatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.